Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika. Tentunya masih bersama Mas Sulis. Sahabat MS semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu soal prediksi ASPD Matematika untuk SMP. Yang partai sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 20 ya. Soal nomor 20. Tentunya kali ini kita akan lanjutkan, yaitu soal nomor 21. Nah, untuk soal nomor 21 fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax ditambah b jika pasangan berurutan p,7 negatif 4,i 3,12 dan negatif 2,13 adalah anggota dari fungsi itu. Ya, perhatikan pernyataan berikut ya, nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 3, nilai P sama dengan negatif 2, nilai G sama dengan negatif 23. Nah, dari keempat pernyataan ini mana yang benar? Nah, maka dari itu kan kita cari tentunya di sini A, B, kemudian P dan G ini kita cari. Nah, yang sudah ada adalah 3,12 dan negatif 2, negatif 13. Artinya bahwa 3,12 itu artinya bahwa F3 itu sama dengan 12. Padahal Fx-nya itu AX ditambah B. Maka ini juga berarti bahwa A kali X, X-nya 3, berarti 3 kali A ditambah B itu sama dengan 12. Begitu juga untuk ini negatif 2, negatif 13. Ya, ini berarti bahwa F negatif 2 sama dengan negatif 13. Artinya X-nya negatif 2 berarti negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 13. Nah, untuk mencari nilai A maka variabel B kita hilangkan. Di sini sudah sama variabelnya, berarti ini kita kurangkan. 3 kurangi negatif 2A, ya itu berarti berapa? 5A. Ya, B kurangi B habis. Nah, di sini 12 dikurangi negatif 13 itu berarti 25. Maka A sama dengan 25 dibagi 5 ya, sama dengan 5 ya. Ya, sama dengan 5. Maaf. Ya, sama dengan 5. Jadi di sini nomor 1 A sama dengan 5, berarti ini betul ya. Betul. Karena nomor 1 betul, berarti ini A atau B yang betul. Berarti ini nomor 2, ini di sini kan nomor 2 itu pasti salah, jadi tidak perlu kita cari. Tapi untuk menentukan atau mencari P nanti B tetap kita cari ya. Ya, baik, nah berarti nanti B-nya ketemu berapa? Oke, berarti kita akan cari nilai B. Karena A sama dengan 5, kemudian di sini ada 3A ditambah B sama dengan 12, A diganti 5 berarti 3 kali 5 ditambah B sama dengan 12. Berarti ini 15 ya, berarti B-nya sama dengan 12 kurangi 15. Di B sama dengan negatif 3. Berarti B-nya negatif 3. Nah,
Kemudian akan kita cari nilai P, berarti kalau mencari nilai P itu kita menggunakan ini, ya. Oke. Kemudian untuk mencari nilai P atau kita karena ini ya, karena A sama dengan 5, kemudian B sama dengan negatif 3, maka Fx, ya, Fx itu menjadi A-nya ganti 5, berarti 5x, B-nya negatif 3, berarti kurangi 3, gitu ya. Nih. Nah, sehingga untuk P,7 nih, gitu ya. Untuk P,7 itu berarti Fp sama dengan 7, ya. Yang berarti, nah, X-nya diganti P, berarti 5 kali P dikurangi 3 itu sama dengan 7. Maka 5P sama dengan ini pindah ke ruas kanan jadi positif, dari 7 ditambah 3 berarti 10 ya. 10, maka P 10 dibagi 5 yaitu sama dengan 2. Jadi P sama dengan 2. Ini nomor 3 salah, berarti yang betul itu 1 dan 4. Maka jawabannya B. Ya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, ya, yaitu nomor 22. Suatu fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B yang ditentukan oleh fx sama dengan px ditambah y. Ya, fx itu sama dengan px ditambah y. Diagram panah dari fungsi f tersebut sebagai berikut. Nah, seperti ini. Artinya apa nih? Untuk x-nya min 1, ya, jadi ini diketahui f min 1 itu hasilnya 7, ya, 7. Artinya apa? X-nya diganti min 1, berarti min 1P, min 1P ditambah V itu sama dengan 7. Kemudian di sini ada 1 ketiga, berarti F1 sama dengan 3. Artinya X-nya diganti 1 berarti P, ya, ditambah V sama dengan 3. Nah, ini kalau kita kurangkan seperti tadi, ya, negatif P kurangi P itu berarti negatif 2P. V kurangi V habis, dari sini 7 kurangi 3 itu 4. Jadi P sama dengan 4 dibagi negatif 2 atau sama dengan negatif 2. Ya, baik, ini P-nya ketemu negatif 2. Sekarang kita cari Q-nya. Untuk mencari Q bisa kita masukkan, ya, jadi P ditambah Q sama dengan 3. Nah, P-nya negatif 2, berarti negatif 2 ditambah Q sama dengan 3. Berarti Q sama dengan 3 ditambah 2, itu sama dengan 5. Nah, sehingga nomor 1, ini Q-nya ketemu 5, P-nya ketemu negatif 2. Berarti nomor 1, ya. Nomor 1, P ditambah Q. Itu berarti sama dengan P-nya negatif 2 ditambah Q-nya 5. Ini sama dengan 3. Nah, P tambah Q sama dengan 3. Padahal di sini P ditambah Q 7. Berarti nomor 1 salah. Ya, nomor 1 salah. Berarti nomor 2 betul, ya. Nomor 2 betul. Apa perlu kita cari, kita cek boleh, kita cek, atau kalau tidak dicek tidak apa-apa, ya. Tapi kita cek, ya, karena ini kan latihan, ya. Jadi P dikurangi Q sama dengan
negatif 2 kurangi 5, jadi sama dengan negatif 7, jadi betul ya. Nah, kemudian kita akan cari N-nya, ya, cari N. Di situ ya, yang nomor 3, itu kan diketahui pernyataan itu N-nya sama dengan negatif 1, padahal di sini apa namanya, 3 ke N, ya, berarti F3 sama dengan N. Nah, artinya ya, ini X-nya 3, hasilnya N. Padahal rumusnya itu rumusnya belum ini ya. Ya, kita taruh di sini, sehingga rumus fungsinya itu karena P-nya itu negatif 2, berarti negatif 2x, G-nya 5, berarti tambah 5. Berarti F3 berarti negatif 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan N. Ini negatif 6 ditambah 5 sama dengan N. Nah, negatif 6 tambah 5 itu negatif 1. Nah, ini sama dengan N. Jadi, N-nya sama dengan negatif 1, berarti betul ya. Nah, kalau betul berarti, oh iya, ini tadi rumus fungsinya sudah ketemu ini ya. Min 2x tambah 5, ternyata di sini yang nomor 4 nih, rumus fungsinya fx sama dengan 2x kurang 5. Sebenarnya di sini kita tadi sudah mengetahui bahwa ini salah, berarti yang betul pasti nomor 3 gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita cari, karena kita akan mengurutkan ya, dicari dari atas ya. Ternyata N-nya sama dengan min 1 dan betul gitu ya. Berarti jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3 itu C. Ya. Oke, seperti itu. Sahabat MS semuanya, saya kira cukup mudah ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 23. Nomor 23, ya, kita perhatikan gambar grafik dari persamaan garis lurus. Ini ada garis G dan garis H. Ini garis G, ini garis H. Ya. Garis G dan garis H ini tegak lurus, ya, berpotongan di titik 0,5 di sini. Ya, 0,5. Nah, baik, gradien garis G, ya, gradien garis G itu 5/4. Apa betul ya ini? 5/4. Nah, jadi nomor 1 ya, gradien garis G itu sama dengan, jadi ini Y berpotongan di sumbu Y ini kan 0,5, berarti 5. 5 kita tulis di sini, kemudian X-nya itu 4, berarti dibagi 4. Tetapi kita lihat di sini G-nya itu miring ke kiri. Kalau miring ke kiri itu berarti negatif. Nah, karena ini positif berarti ini salah. Itu ya. Nah, kemudian gradien garis H ya. Gradien garis H. Jadi H kan tegak lurus garis G. G bukan G. Garis G ya. Tegak lurus garis G. Maka tentunya kan ini dibalik ya, jadi MH itu sama dengan negatif 1/mg ya. Itu berarti berapa ini MH-nya? MH sama dengan min, kemudian 1/min 5/4. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini tentunya kalau seperti ini kan dibalik ya, 1 dibagi ini. Ya, ini kan min dengan min jadi plus. Berarti ini 4-nya naik. Ya.
Jadi sama dengan 4/5 gitu ya. 4-nya naik ke sana. Atau bisa juga begini. Jadi ini kan jadi 1 dibagi 5/4 itu kan sama saja dengan 1 dibagi 5/4. Nah, atau 1 dikali, nah ini dibalik 4/5. Jadi sama dengan 4/5 gitu ya. Nah, jadi gradien garis H itu 4/5 dan ini betul ya. Oke, kemudian persamaan garis G. Persamaan garis G. Jadi persamaan garis G ini secara mudahnya persamaan garis G itu di sini. Ini yang memotong sumbu Y di 0,5, ini kan angka 5, maka ini kita kalikan dengan X-nya, ya, menjadi 5X. Kemudian 4 di sini kita kalikan dengan Y sumbunya, berarti ditambah 4Y. Sama dengan berapa? Sama dengan ini 5 dan 4 ini dikalikan. Nah, berapa? 5 kali 4, jadi sama dengan 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Nah, garis G itu 5X tambah 4Y sama dengan 20. Di sini 4X tambah 5Y sama dengan 20, berarti ini salah. Berarti yang betul ini. Nah, sehingga 2 dan 4. 2 dan 4 itu di. Oke, begitu untuk mencari persamaan garis. Saya kira bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya yaitu nomor 24. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau tadi tegak lurus, sekarang sejajar. Nah, sejajar. Kalau sejajar itu gradiennya sama. Nah, kita cari garis G ya, nomor 1. Nomor 1 gradien garis G seperti tadi yaitu apa? 4/3. Tapi karena miring ke kiri maka ini negatif ya. Berarti min 4/3. Kemudian yang ini salah kan ya? Salah, berarti nomor 2 betul kan? Jadi karena H sejajar garis G, maka MH sama dengan MG atau gradien garis H sama dengan gradien garis G, yaitu berapa? Min 4/3, jadi betul. Kemudian persamaan garis G seperti tadi ya, nomor 3. Persamaan garis G itu ini 4 kalikan dengan X berarti 4X. Kemudian 3 kalikan dengan Y. Jadi ditambah 3Y sama dengan ini dikalikan. Ya, berarti berapa ini? 3 kali 4. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Di sini garis G 4X tambah 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Ini kan kalau di ini pindah ke sini jadi 4X ditambah 4X ditambah 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, di sini ini plus, ini min. Nah, berarti salah. Nah, ini salah. Berarti yang betul adalah nomor 4 ya. Yaitu 2 dan 4 itu adalah D. Nah, gitu. Oke. Saya kira masih cukup mudah ya. Nah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Berikut adalah persamaan-persamaan garis lurus. Ya, 1, 2, 3, 4. Dari persamaan-persamaan di atas, pernyataan berikut yang benar adalah garis pertama dengan 3 sejajar. Oh, ini ada kaitannya 2 garis, kedudukan 2 garis ya, sejajar atau tegak lurus. Berarti sejajar dan tegak lurus itu ya, jadi kalau
kalau sejajar itu gradiennya sama ya. M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita cari ini yang nomor 1. Nomor 1, 3X ditambah 6Y. Ya, 3X ditambah 6Y. Tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini gradiennya berapa ini ya? M1 sama dengan apa? Jadi untuk gradien kalau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, itu gradiennya sama dengan min koefisien X, min A dibagi koefisien Y. Ya, berarti sama dengan min A-nya 3, kemudian B-nya 6. Jadi sama aja dengan min setengah. Oke ya. Kemudian yang nomor 2. Ya, ini gradien kedua. 2X tambah 5Y berarti min berapa? 2/5. Oke, kemudian yang ketiga. Ya, jadi kalau ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya sama dengan M ini ya. Ini. Berarti di sini berapa nih? M3 sama dengan min setengah. Betul ya? Nah, kemudian yang keempat, ini M-nya M4 sama dengan berapa ini? 2/5. 2/5. Nah, sehingga kalau sejajar itu sama. Yang sama itu nomor 1 dan nomor 3 ya. Min setengah, min setengah. Nomor 1 dan 3 sejajar. Berarti ini betul ya. 1 dan 4 salah, ya, tidak sejajar. Nah, kalau yang tegak lurus dikalikan. Nah, 2 dan 3. 2 dan 3 tegak lurus. 2 itu, jadi ini kita ini berarti kalau sudah betul ini 1 dan 3 sejajar, berarti ini pilihannya adalah 1 dan 3 ya. Ini sudah pilihan ya, A, B, C, berarti jawabannya ini ya. Oke, tuh. 2 dan 3 itu jelas tidak tegak lurus ya. Kalau dikalikan tidak min 1. Oke. Begitu juga 2 dan 4. Ini sudah ketemu ya, 1 dan 3 sejajar ya, karena sama. Oke. Jadi karena M1 sama dengan M3 sama dengan min setengah, ya, maka 1 sejajar dengan 3 gitu ya. Oke. Kalau tegak lurus itu ini nanti memenuhi ini ya. Memenuhi M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M berapa nanti ya. Bahkan ini M2 dengan M3 kalau dikalikan min 1 itu nanti kalau memenuhi ini maka tegak lurus. Tapi ini kebetulan yang A sudah betul, berarti yang lainnya salah ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 26. Ini berkaitan dengan SPLDV ya. Ini SPLDV. Harga 5 mangkok bakso, saya tulis langsung 5 mangkok bakso dan 4 gelas es jeruk ditambah 4 es jeruk itu harganya 76.000. Kemudian harga 2 mangkok bakso dan 3
gelas es itu harganya 36.000. Ya. Jika Agus membeli 3 mangkok bakso dan 2 jus jeruk, uang yang harus dibayarkan adalah, iya, berarti ini kita cari harga 1 mangkok bakso dan juga harga 1 gelas es jeruk ya, jus jeruk. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan eliminasi. Nah, ini kita akan menghilangkan B-nya, berarti ini kalikan 2. Yang sini kalikan 5. Nah, 5 kali B berarti 10B. Ditambah 4 kali 2 itu 8S. Sama dengan 76.000 itu kalau dikalikan 2 itu adalah 100 berapa itu? 76 kali 2 itu 152 ya, 152.000. Kemudian yang ini 10B ditambah, ini kalikan 5 berarti 15S sama dengan 36 kali 5. 36 kali 5 berapa? 180 ya. Iya. Oke, 180. Oke. Nah, ini kemudian kita kurangkan. 10B kurangi 10B habis, 8S kurangi 15S berarti negatif 7S. 152.000 kurangi 180.000 berarti ini negatif 28.000. Ya, berarti S-nya sama dengan ini negatif 28.000 dibagi negatif 7, jadi sama dengan 4.000. Ya, jadi harga 1 gelas jus jeruk itu 4.000. Nah, kemudian karena S sama dengan 4.000, maka kita menggunakan ini aja 2B ditambah 3 S-nya 4.000 berarti 3 kali 4.000 sama dengan 36.000. Berarti 2B ini 12.000. Ini 36.000 masih. Berarti 2B itu sama dengan 36.000 dikurangi 12.000. Berapa ini? 2B sama dengan 24.000. Berarti B-nya sama dengan, ini dibagi 2, 24.000 bagi 2 berarti 12.000. Ya, B-nya 12.000, S-nya 4.000. Jadi, atau sehingga kalau 3 mangkok bakso dan 2 gelas es jus jeruk itu sama dengan 3 dikali 12.000 ditambah 2 dikali 4.000. Jadi sama dengan 36.000 ditambah 8.000. Jadi sama dengan 44.000 ya. Ya, jadi harga 2 mangkok bakso dan 3 gelas es jus jeruk itu 44.000. Maka jawabannya adalah D. Gitu ya. Nah, cukup mudah ya, sahabat MS semuanya.
Jadi tidak sulit, yang penting kita sabar dalam menghitung saja. Oke, kita akan lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 27. Perhatikan sketsa grafik fungsi, ya, grafik fungsi kuadrat berikut. Jadi di sini memotong di sumbu X itu seperti ini, berarti ini negatif berapa, ini positif berapa, positifnya agak lebih besar ya. Kemudian ini memotong sumbu Y di 0, negatif berapa. Baik, kalau seperti ini kira-kira yang mungkin yang mana ya? Nah, berarti kita cari dulu. Untuk memotong sumbu X ya, memotong sumbu X itu kalau memotong sumbu Y jelas kalau kita X-nya kita ganti dengan 0 semuanya negatif ya. Jadi ini mungkin, semuanya mungkin. Tapi yang memotong sumbu X itu yang mana yang ini. Artinya kalau ini juga kurvanya itu terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas itu berarti A-nya, jadi kalau A-nya positif itu terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif itu terbuka ke bawah. Nah, di sini ada yang A-nya negatif yaitu di nomor 4. Nomor 4 itu ini kan negatif. Berarti ini terbuka ke bawah, berarti ini salah. Nah, nomor 4 salah. Kalau nomor 4 salah berarti yang B ini salah, yang D juga salah. Ya. Oke, berarti ini ada yang belum tahu salah atau benar. Ini 3 ini ada, berarti ini 3 ini benar ya. Nah, 3 ini benar karena kemungkinan A atau C. Nah, berarti kita hanya akan mengecek nomor 1 atau nomor 2. Kita akan cek nomor 1 atau 2 gitu ya. Nah, kita cek nomor 1 dulu. Untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Untuk Y-nya sama dengan 0 berarti ya, X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Nah, X kemudian ini kalikan ini juga sama dengan 0. Jadi negatif 3 itu berapa kali berapa? Nah, jadi negatif 3 itu berapa kali berapa, kan negatif 1 dengan 3. Negatif 3 dengan 1. Nah, kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2 yang mana? Oh, yang ini. Nah, yang ini kan. Berarti X kurangi negatif 3, ini X ditambah 1. Nah, kemudian yang sini X kurangi 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Di sini X ditambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Nah, mungkinkah ini X-nya di sini 3, di sini min 1, mungkin nggak? Mungkin ya. Nah, jadi mungkin ya, berarti nomor 1 betul. Nah, gitu ya. Nah, nomor 1 betul, nomor 3 betul, berarti jawabannya A. Nomor 2 tidak usah dicari. Atau kalau mau dicari juga boleh ya, untuk cek saja ya, untuk mengecek. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya ya, nomor 28. Nah, ini sama ya, ini sama. Oke. Sama dengan nomor 27, hanya ini sudah kita ini negatif A, ini A gitu ya. Berarti kita ingat bahwa A kuadrat kurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B, kan gitu ya.
Nah, kalau nomor 1 ini jelas tidak memenuhi ya. Karena kan nanti di sini A-nya sama dengan negatif B, di sini A-nya sama dengan B kan itu ya. Jadi bisa seperti ini. Nah, yang X kuadrat ditambah 9 ya, itu tidak memenuhi ya. Oke. Nah, jadi ini salah gitu ya. Baik. Karena salah ini berarti yang A dan B salah. Berarti nomor 2 betul. Sekarang tinggal nomor 3 atau 4. Nah, kita tidak bisa menghitung, ini pasti nomor 3 yang betul. Mengapa? Karena di sini negatif A ya. Negatif X kuadrat itu berarti A-nya sama dengan ini A-nya lebih kecil 0, harusnya terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah berarti ini salah, karena ini terbuka ke atas, berarti ini salah. Berarti yang betul adalah yang nomor 3. Nah, untuk ceknya kita cek ya. Jadi yang apa betul ini nomor 3 ini X kuadrat kurangi 16 itu kan berarti X kuadrat kurangi 4 kuadrat. Nah, sesuai dengan ini berarti X ditambah 4 dikali X dikurang 4 kan gitu. Nah, kalau ini sama dengan 0 berarti kan nanti kalau misalkan ini sama dengan 0 berarti kan X-nya sama dengan negatif 4. Di sini X-nya sama dengan 4. Nah, bisa ini A-nya itu 4, berarti di sini negatif 4 ya. Jadi betul nomor 3. Nomor 2 juga sama ya. Nomor 2 itu X kuadrat kurangi 9 kan sama saja dengan X kuadrat kurangi 3 kuadrat. Nah, nanti akan menjadi X ditambah 3 kali X dikurangi 3. Maka nanti di sini untuk ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3, di sini X-nya sama dengan 3. Jadi bisa, kemungkinan bisa gitu ya. Oke, jawabannya 2 dan 3. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 29. Berdasarkan gambar di atas, diberikan, di samping ya ini ya, ada di samping ini ya, di samping ya, tak apa-apa. Diberikan pernyataan berikut, nilai A-nya 122 derajat, ya, B-nya 65. Oke, dan seterusnya. Nah, oke. Yang A nomor 1 ya, nomor 1 kan A ditambah 48 itu sama dengan berapa? Ini kan sudut lurus gitu ya. Sudut lurus berarti sama dengan 180. Berarti A-nya sama dengan 180 dikurangi 48. Nah, jadi berapa ini? 132. 132. Di sini 122, ini salah. Oke. Kemudian B itu 65. Kan ini bertolak belakang kan harusnya sama ya. Jadi harusnya yang nomor 2 itu harusnya B sama dengan 48. Di sini 65 berarti salah juga. Berarti yang betul C dan D ini ya, C dan D. C-nya 113, D-nya 65 ya. Oke. Untuk ceknya ya, ini betul ya. Jadi jawabannya 3 dan 4 ini D. Kita cek ya, kita cek. Nomor 3.
Nomor 3 itu untuk mencari, ini kita buat garis bantu. Nah, kalau garis bantu ini kan sejajar, berarti ini dengan ini sehadap ya. Sehadap berarti ini kan 48. Kemudian yang ini sehadap dengan ini, D-nya belum diketahui ya, D-nya ya. Oke, kalau belum diketahui, kita akan cari dulu D-nya. Ya, nomor 4. D itu kan dengan menggunakan ini ya. Jadi D ditambah 115 itu sama dengan 180. Berarti D sama dengan 180 dikurangi 115. Maka D sama dengan 65. Ya, 65 D-nya. Nah, sehingga C, jadi ini sama dengan, ini karena 65, maka ini dengan ini sama ya, 65. Jadi C itu sama dengan 48 ditambah 65. 113 ya, betul ya. Ya, jadi nomor 3 dan 4 betul. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 30. Ya. Nomor 30 diketahui nilai P ini 101. Berarti ini sama dengan 101 derajat. G-nya 43. Ya, di sini 3 derajat. Baik, berapakah nilai A? Oke. Nah, kalau seperti ini berarti kita cari dulu B-nya ya. Jadi ini yang nomor 2 ya. Itu B ditambah P itu sama dengan 180. Yang kecil tambah yang besar ini ya, 180 berarti B ditambah P-nya itu 101 sama dengan 180, berarti B sama dengan 180 kurangi 101, jadi sama dengan 79. B sama dengan 79, berarti ini salah ya. B-nya 79. Oke, nah kemudian ya, kita akan cari A-nya. Ya, A-nya kan A ditambah I ditambah B itu sama dengan 180. A ditambah I-nya itu 43, B-nya itu 79 ya, sama dengan 180. Maka A ditambah ini 43 ditambah 79. 121 ya. Berarti A sama dengan 180 kurangi 121. Ya. Ini berapa ini ya? 59. Betul kan? Oh, sorry. Ini 43 dengan 79 ini 122 ya. 122 berarti ini 58. 58 berarti ini betul ya, nomor 1 betul. Nomor 2 salah, nomor 1 jelas betul. Oh, ini ya. Jadi nomor 2 salah, berarti nomor 1 ini betul. Nah, sekarang tinggal 3 atau 4. Nah, kalau 3 atau 4 berarti kita cari C-nya ya, C. Nah, untuk mencari C ini ya, itu kan ini kan sama saja dengan C di sini ya. Ini karena bertolak belakang. Nah, kemudian A ditambah C kan 180. Ya, nomor 3. Jadi A ditambah C itu 180, padahal A-nya
58. 58 tambah C sama dengan 180. Maka C-nya sama dengan 180 dikurangi 58 sama dengan 122. 122. Jadi betul ya. Ya, jadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu A. Ya, oke, seperti itu. Karena C-nya 122, tentunya kan P tidak sama dengan C. Jadi nomor 4 juga salah ini ya. Ya. Itu nomor 30. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 31. Nah, perhatikan di sini ya. Ini berarti kan ini ditambah ini sama dengan 180 ya. Jadi 3Y ditambah 114 sama dengan 180. Berarti 3Y sama dengan 180 dikurangi 114. Ya, 3Y sama dengan ini 66. Betul ya? Berarti Y-nya sama dengan berapa? Dibagi 66 dibagi 3. 22. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jadi ini tambah ini 180. Ini sama dengan ini atau sama dengan ini juga. Jadi yang besar dengan yang besar itu sama. Yang kecil dengan kecil ini sama. Ya, kecil tambah besar 180. Jadi kalau ada seperti ini gitu ya. Ya. Untuk memudahkan saja ya. Jadi sudut kecil dengan kecil itu sama ya, sama. Kemudian sudut besar dengan besar itu juga sama. Kalau sudut besar ditambah sudut kecil itu 180. Itu pasti ya kalau ada seperti ini. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 32. Ya, ini hampir sama ya. Diketahui ini 62, di sini 51. Iya. Oke. Ini kan harusnya D-nya, ini kan sama ya. Ini jajar dipotong. Ini yang pertama itu D sama dengan 62 ya, derajat. Di sini 67 ya, berarti ini nomor 4 salah ya. Nomor 4 salah itu berarti ini salah. Ya. Oke. Kemudian karena D-nya 62, atau kita cari A-nya dulu ya. Jadi ini kan nomor 4 ya. Kalau yang nomor 1 itu kan A ditambah 51 kan sama dengan 180 karena ini sudut lurus gitu ya. Sudut lurus. Berarti A-nya sama dengan 180 kurangi 51. Maka A sama dengan 129. A 129 berarti betul ya. Ya. Jadi kemungkinannya 2 atau 3, nomor 4 sudah betul. Berarti kita cari B-nya. Nah, sekarang B. Ya, yang B nomor 2 ya. Tentunya kan ini A ditambah B
Betul ya? A tambah B sama dengan 180. Gitu. Ya, karena ini kan sudut yang besar, ini sudut yang kecil. Ya, ini sejajar dipotong oleh sebuah garis. Oke. Sebenarnya mencari C juga boleh ya, karena D-nya sudah ketemu, D-nya itu ketemu 62, maka ini kan 51 tambah 62 tambah C 180 juga gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari yang manapun ya. Nah, baik kita cari yang ini dulu. Di A-nya itu tadi ketemu 129 ditambah B kemudian 180. Oke. Dan ini sebenarnya B langsung ketemu nih. B dengan ini kan sama ya. Kecil dengan kecil nih ya. Nah, B-nya langsung ketemu ya. 100 berapa? 129 ya. 51 maksud saya. Ya, B-nya 51 ya ini. Ini ya. Jadi B-nya sama dengan 51. Ya, sama. Berarti betul ya ini ya, betul. Berarti 1 dan 2. 1 dan 2 itu A. Oke. Ya, nomor 32. Bagaimana? Saya kira cukup mudah ya, bisa dimengerti. Oke, baik. Nomor 33. Di sini ada persegi panjang, ini diagonal BD. Kemudian ini ada EC sejajar AF gitu ya. Memotong diagonal BD di G dan H. Nah, ini diminta mencari luas AEH AEHG. Nah, anak-anak, ini diketahui AD-nya 18, EB sama dengan DF, EB sama dengan DF sama dengan 12. Oke, AB-nya 30 ya. Berarti ini bisa dicari ya panjangnya. Nah, disuruh mencari luas arsiran AEHG. Oke, AEHG. Nah, karena waktunya sudah cukup lama, Nana, untuk yang nomor 33, coba silahkan dicari jawabannya A, B, C, atau D. Silahkan ditulis di kolom komentar jawaban Anda. Nanti akan kita cocokkan di partai selanjutnya, yaitu partai yang keempat. Nah, di partai yang keempat kita akan cocokkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Dan tentunya untuk partai yang ketiga saya akhiri sampai di sini dulu. Tetap semangat, panteng terus channel Mas Sulis untuk mengantarkan kalian menuju ke cita-cita kalian, yaitu memperoleh nilai ASPD yang memuaskan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di partai yang keempat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.